Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal fi kulli yaumil ma'ud syirran wa jaran fi dunya wa ukhrah. Bihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah syukurillah wa bi ni'matillah. Ayuhan netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini saya Al-Fakir tidak mengadu domba ataupun tidak membuat narasi yang sekiranya untuk memecah belah umat, akan tetapi Al-Fakir mengklarifikasi pernyataan dari Aziz Jasuri ini, yang mana beliau si Aziz Jasuri ini, ya Allah, entahlah dengan maksud apa beliau ini menyenggol Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bersama duriahnya, yakni Habib Muhdhar. Saudara, acara hall tersebut itu dilalui dengan prosesi, yakni satu pembacaan daripada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, yang kedua, pembacaan daripada biografi Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang mana seluruh hall tersebut, seluruh alim alama yang di hall itu tidak membahas permasalahan sengketa yang kalian buat, tetapi dibahaslah di dalam Mauidhah Hasanahnya tentang biografi daripada Sahibul Hall, yakni kisah perjalanan dari Habib Soleh, dari mulai dari Hadramut hingga sampai ke Indonesia, dan seluruh biografi tentang kehidupannya. Dan si Jazuli ini entah merosting apa dan kegunaannya juga untuk apa, yang mana ini memancing kemarahan umat, yang mana umat sangat mencintai Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Mari kita saksikan omongan si Aziz Jasuri. Seluruh sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air. Awak katanya. Oleh Lenong. Nanti untuk ininya Kang Onel bisa masuk. Masya Allah. Nih, ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, dengan buat bila balawi saja, kasihan mereka tidak ada yang punya yang pejo hebat. Ya wajib ditafsirin begitu Gus. Dulu kata Gus Hakim ini, soalnya beliau alim, alama. Terus mana itu? Al-mutabahir ya tetaplah, meskipun alim alama, itu tidak semua statement yang muncul dari beliau itu ya masuk atau semuanya dikategorikan sebagai sebuah kebenaran. Nah, jadi jangan kemudian kita itu ketika menganggap atau ketika kita mendapati salah satu ulama yang dikenal dengan al-alim, al-alama, keilmuan yang luas, kewaraan yang tinggi, bahkan dikenal sebagai sosok sebagainya, lalu tidak ada kesalahan yang nggak kayak gitu juga lah. Kenapa? Manusia. Dengar saudara, poin pertama, bahwa si Aziz Jasuli menyenggol Habib Soleh Tanggul yang mana meragukan kewalian Allah. Woi,
Jis, pernyataan kamu itu bodoh, Ajis. Kamu bisa saksikan berapa dari tahun ke tahun hall tersebut yang hadir itu yang hall itu ya, berapa ribu manusia. Kalau tidak mulia di mata Allah, maka tidak ada yang hadir dalam satu majelis pun. Itu pada saat hall. Kalau Anda cuma duduk aja di dalam meja Anda terus komentar di situ. Coba Anda datang ke Tanggul. Mau Anda datang setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Silakan Anda lihat bagaimana makbaro daripada Habib Shaleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Setiap hari, bahkan setiap saat, setiap waktu. Berjubel orang yang berziarah. Ya. Anda dibanding keilmuannya daripada Habib Shaleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Masya Allah, hebat Anda. Ya. Jadi saudara, narasi omongan orang ini sungguh berbahaya bagi para aulia Allah. Tidak takut dia bahwa di dalam Quran surat Allah menyatakan bahwa siapa yang memusuhi waliku maka aku sendiri akan menyatakan perang. Ini saudara, tunggu saat-saatnya ya. Lanjut saudara. Manusia, artinya manusia itu nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali betul. Namanya manusia tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Betul. Tetapi warasatun anbiya atau para aulia min walillah. Kalau sudah mendapatkan gelar titel tersebut, maka beliau juga waro, suhud, menjaga dan hati-hati segala tingkah lakunya yang tidak akan merugikan baik dirinya ataupun orang lain ataupun alam semesta. Dijaga saudara, menjaga dan dijaga. Barulah mendapatkan titel tersebut. Dan titel itu bukan dibuat dirinya sendiri, tetapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Ya. Luar biasa Anda ini. Luar biasa Anda menyandingkan omongan Anda menyenggol Habib Shaleh Tanggul. Luar biasa Anda saudara. Apalagi Anda secara otomatis juga seluruh para aulia Allah Anda rungkatkan itu. Ya. Aziz Jazuli. Anda tahu siapa gurunya Habib Shaleh bin Muhsin Hamid Tanggul? Salah satunya adalah ulama pribumi, yakni Kiai Haji Syekhona Khalil. Kiai Haji Syekhona Khalil. Dan siapakah Kiai Haji Syekhona Khalil? Beliau adalah guru daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, guru daripada Kiai As'ad, guru daripada ulama-ulama yang lain. Dan apakah sekelas Kiai Haji Syekhona Khalil tidak sayang kepada Habib Shaleh bin Muhsin Hamid Tanggul? Anda salah, saudara. Bahkan Kiai Haji Syekhona Khalil memanggil beliau adalah Yi, karena takdimnya beliau. Dan Kiai Haji Syekhona Khalil melihat potensi yang ada dalam diri Al-Habib
Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul potensinya adalah sebagai waliullah. Anda siapa? Dan di masanya, di masa beliau, bergandeng renteng dengan siapa? Ulama pribumi. Siapakah ulama pribumi itu? Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Ut, dan yang lain-lain. Termasuk daripada guru ijazah sekumpul. Orang baik tentu bergaul dengan orang baik. Kamu bergaulnya juga dengan orang yang seperti dirimu. Apakah sekelas kamu dengan Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul? Saudara, narasi orang ini jahat banget. Menyenggol aulia Allah. Mendidih darah saya, saudara. Ya, lanjutkan. Kak, Anda ini adalah seorang yang masuk dalam kategori Syiah. Kalau Syiah kan memang maksum. Gitu, Kang Eyang Panembahan. Udah ini, Kang Eyang Panembahan. Udah, alhamdulillah. Ketahuan kemana dia larinya, kiblatnya kemana. Masa Syiah dibilang maksum? Dari mana Syiah dibilang maksum, saudara? Orang Syiah yang Rafidah atau Syiah yang lain, tahukah Anda, melaknat istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, serta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an wa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Orang yang melaknat, yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah, dilaknat, terus Anda bilang itu maksum? Gila kamu itu. Nah, saudara, mendengar ocehannya ini. Ya, orang Syiah dibilang maksum. Dari mana ceritanya? Saudara, perjuangan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari mulai hartanya hingga umurnya, hingga seluruh jiwa raganya dicurahkan untuk perkembangan Islam, untuk kemajuan Islam, dan kepada Rasulullah SAW. Ini. Lantas Sayyidina Utsman ibn Affan. Lantas Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar didoakan. Berdoa Rasulullah, ya Rasul, ya Allah. Doanya Rasulullah, ya Allah, berikan saya 2 singa yang untuk perkembangan Islam ini. Siapakah 2 singa tersebut? Yang pertama adalah Ibnu Umar. Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang kedua, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar diminta langsung oleh Allah Subhanahu, dimintakan Rasulullah kepada Allah. Rasulullah, mohon maaf saudara karena mendidik darah saya, saudara. Rasulullah memohon kepada Allah untuk diberikan 2 singa terbaik. Ya. Lantas dicaci maki Sayyidina Umar. Kita selaku umat manusia, kita selaku muslim tentu tidak terima, saudara. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana dengan kecintaannya Rasulullah SAW kepada beliau, sehingga 2 putri kesayangan beliau, yakni Ummi Kalsum dan Ibnu Ruqayyah, diberikan sebagai
istri daripada Sayyidina Utsman ibn Affan, sehingga bergelar Anda paham nggak itu? Ya Allah, orang ini benar-benar. Lantas lanjut. Lah semalamnya apa itu? Gus apa kamu, keturunan siapa kamu, masa sekelas Gus? Ini Taufik, Kang Taufik Abdillah. Gus apa kamu, keturunan siapa kamu? Saya bukan keturunan siapa-siapa, nama saya Abdul Aziz Jazuli. Nah, masa sekelas Gus titel LC nggak paham keilmuan? Kiai Rozi sangat benar, karena apa yang dijadikan imat tesis itu belum tesis, obrolan warungan. Ya, meskipun katakanlah tesis Kiai Haji Imat itu adalah sebuah obrolan warungan, Anda bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imat kalau memang itu hanya sekedar obrolan warungan? Yang kemarin juga sudah kita saksikan ya, sudah kita Jazuli, untuk menjawab tesisnya Imat. Aduh, Jazuli. Tesis apa? Tesis sampah. Ya. Semua sudah dihadirkan dari nakoba ahli nasabah, dari Ibnu Toba. Ya. Imat berputar-putar sehingga pada saat di pada suka kemarin, ya, bukan lagi dibahas masalah nasab oleh nakoba, tetapi menggunakan teori DNA kembali. Kamu tahu nggak tahu teori DNA, Jis? Lihat gini aja deh, aku tantang semuanya itu. Tunjukkan duluan. Kalau Imat adalah duria daripada Wali Songo yang dari jalur Musa Al-Kadim, tunjukkan DNA-nya. Dan harus J1, J1. Tunjukkan prosesinya, pengambilannya, pada saat pengecekan sampel, hingga sampai apa. Tunjukkan semua di dalam sosmed ini. Ya, ajarin dulu dong. Ini bagaimana sih tes DNA? Ajarin dengan kalian dulu menunjukkan DNA kalian secara spesifik, terbuka dengan umum. Ya. Dan saya lupa banget saya bahwa kemarin di Banten itu ada hall daripada Sultan Hasanuddin. Kok nggak ada yang datang ya? Padahal itu juga si Mogi katanya juga seorang nakib daripada Robito Babat Kekancingan Banten. Robito, nakibnya ini. Bukan main loh, nakib ini kepala loh. Pencatat loh. Ya. Saya ulangi, si Mogi juga daripada Robito Babat Kekancingan Banten. Kenapa nggak hadir? Dan juga Imat selaku katanya duria daripada Kiai Sultan Hasanuddin, kok nggak datang, nggak diundang? Padahal itu kan milik orang Banten. Dan juga untuk umat manusia, milik umat manusia. Jadi milik orang Banten dan milik umat manusia. Dan si junjungan kalian yang katanya duria, kenapa nggak datang? Iya kan? Termasuk kalian sendiri, termasuk si bapakmu itu, Mubarak itu. Ya, lanjut saudara. saksikan bagaimana diskusi
yang terjadi di antara siapa itu Dr. Soleh dengan Dr. Ubaidillah, Dr. Kiai Haji Ubaidillah, ketika memandang bagaimana metodologi yang digunakan oleh Kiai Haji Imad. Apakah tulisan Kiai Haji Imad itu masuk dalam kategori tesis? Nah, apa namanya? Kata Kiai Ubaidillah masuk, ya kan, masuk dengan metodologi yang beliau jelaskan itu, dengan library riset dan seterusnya itulah. Kemudian menurut Ajis, saya beritahu kamu ya, yang namanya tes ilmiah itu diujikan kepada para ahli. Ya, silakan buat karya ilmiah yang kata kalian, ujikan dengan para ahli. Siapa para ahlinya? Robito Alawiyah itu hanya mencatat daripada perkumpulannya, keluarganya sendiri. Tetapi kalau untuk yang mensohhekan daripada sanad para Ba'alawi adalah ahli-ahli nasabah. Jadi kalau Imad mau menantang, silakan tantang, undang itu yang mengisbat para Auduriyah. Anda tolol, Anda ini sudah pernah kuliah di Al-Ahqaf, ya? Masa nggak tahu kayak seperti itu? Nah, ini menandakan bahwa IQ atau otaknya bebel, saudara. Namanya tesis itu diujikan oleh, nih, saya membuat suatu karya ilmiah, harus kita ujikan kepada seorang yang ahli. Siapa-siapa nih yang membidangi hal itu, diujikan di situ materi. Ya, lanjut. Enggak termasuk, karena itu hanya termasuk makalah. Nah, itu dari statement dari masing-masing dua tokoh itu sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana penguasaan dari materi, kemudian kritik konten atau kritik statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu. Saya beritahu ya saudara, saya beritahu bahwa suatu makalah atau skripsi itu dibuat bukan cuma duduk dalam meja melihat blank spot, tetapi datang ke lokasi-lokasi, bila perlu tanya dengan warga-warga sekitarnya, bila perlu tanya juga sama ahli-ahli di situ. Gimana sih, tolol banget. Nama tesis dibuat hanya berdasarkan Google, nggak nyambung bro. Ya, tesis itu harus kita ke lapangan, menconcokkan ini bener apa tidak, mana ininya, ini siapa yang membuat, itu baru dijadikan satu rangkuman, baru diajukanlah namanya karya ilmiah atau makalah. Ya, saya rasa anak-anak kuliah seperti itu semua paham. Lanjut saudara. Bagaimana ya sudah kita saksikan semua, yang pada akhirnya dari dua dokter ini, dari dua akademisi ini, Dr. Ubaidillah dengan Dr. Kiai Haji Ubaidillah dan siapa namanya Dr. Soleh siapa itu lupa, yang kita saksikan kemarin di Pada Suka TV, ya, itu kedua-duanya memiliki kesimpulan yang sama bahwasanya Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Katakanlah itu obrolan warungan, bisa nggak itu mengkritisi obrolan warungan, ya? Mungkin siapa tadi namanya? Lupa saya.
Ajis, ya, untuk mengkritisi Imat sudah dilakukan, ya. Tetapi sudah dilakukan nih. Ada kontennya dari Abang Rumail Abbas yang Masya Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan ridho oleh Allah, ya, yang mana Abang Rumail Abbas sampai datang ke Nakoba, bahkan menyaksikan langsung di lapangannya. Lantas ada kontennya Gus Zaini, mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada beliau berdua, yang mana Gus Zaini tidak semerta-merta hanya membuat. Lantas ada LK Channel, ada macam-macam channel. Ini yang terjadi di saat ini, di abad ini. Kau tarik ke atas Aziz Jazuli, atau kau datang ke Nakoba di Mesir, Jordania, Saudi, di Medina, ya, termasuk Syekh Ali Jum'ah, guru besar Al-Azhar, termasuk yang lain-lainnya. Dan yang lucunya, Anda sendiri belajar ke Rubat Al-Ahqaf. Siapa? Gua bongkar dong. Kenapa Anda belajar ke sana? Kok belajarnya pada Ba'lawi, Jis? Ah, kamu. Ya, jangankan itu, Jis. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Dur sendiri meyakini, bahkan dari Pondok Gede, pondoknya Ki As'ad Samsul Arifin, pondok daripada Lirboyo, Sidogiri, dan semuanya, dari dulu bergandengan tangan karena meyakini para habaib, dan habaib juga takdim kepada kiai. Tidak ada pemecah belah. Kok kalian dengan grup kalian ini? Naudzubillah min dzalik. Lanjut, saudara. Oh, bentar. Gitu, saudara. Jadi cobalah sahabat-sahabat itu memiliki satu pola pikir atau satu pemikiran yang sedikit cerdas, sedikit waras gitulah. Jangan dia mengaku ini, marilah kita berpikir yang cerdas. Dengan pola pikir yang cerdas, kita juga jadi sehat. Ajis, mungkin perlu yang kamu perhatikan. Mungkin otak kamu itu yang perlu dites dulu. Atau mungkin urin kamu dulu dites, ya. Ada itu. Tes IQ ada. Tes kejiwaan ada. Coba dulu dites dulu kejiwaan kamu itu gimana. Apalagi gerombolan kalian. Ya. Ya. Nih, saudara. Tadi dia nyenggol Habib Soleh. Lantas menyenggol Kiai Fahru Rozi. Insya Allah. Siapa dia? Memang dia sendiri paling benar? Atau gerombolannya dia yang paling benar di bumi ini? Summa na'udzubillah min dzalik. Lanjut, saudara. Namanya kemudian apa yang disampaikan oleh Prof. Ba'alawi itu dianggap semuanya adalah benar, ya nggak gitulah bos. Begitu juga sebaliknya Kiai Haji Madudin, dari pihak Kiai Haji Madudin tidak semuanya benar. Makanya ketika saya itu mengulas tulisan dari Kiai, setuju. Saya juga menyalahkan para Ba'alawi, sepakat. Dan saya juga menyalahkan siapapun manusia yang berbuat salah, kita salahkan, sepakat. Itulah pemikiran kita yang cerdas. Tetapi engkau menyalahkan siapa di sini? Semacam Habib Soleh Tanggul, semacam Kiai Fahru Rozi. Kiai Fahru Rozi bukan orang kemarin sore yang lantas jadi ketua.
ketua bidang di dalam Nahdlatul Ulama, dan juga Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lantas Mbah Syekhana Khalil radhiyallahu anhu, lantas para aulia-aulia Allah. Beliau-beliau itu sehat, Ajis, kecuali otak kamu yang nggak sehat. Lanjut. Haji Madudin, kadang saya memiliki pandangan yang berbeda. Misalkan mengenai kitab Al-Jawharus Syafa oleh Ki Haji Imad, itu dikatakan sebagai satu penulisnya, misalkan itu dikatakan sebagai tokoh yang fiktif. Kalau menurut saya enggak. Pokoknya tokoh bukan fiktif. Nah, hanya saja persoalannya adalah bahwa konten yang ada di dalam kitab Al-Jawharus Syafaf itu, ya, semuanya atau mayoritas, bahkan bisa dikatakan 90% itu adalah dari tokoh-tokoh Balawi semuanya. Kan gitu. Itu sudah saya sampaikan itu ya. Jadi, itulah. Mohon maaf saudara, kita karena mau mendekati waktu maghrib, kita potong dulu sampai pada pernyataan yang menerangkan tentang Habib Soleh bin Muhsin Hamid Tanggul dengan duriannya Habib Muhdor. Kita potong kontennya. Untuk selanjutnya panjang ceritanya, silakan buka kontennya Aji Jasul LC ini. Akhir Rijal Khirbah, Soleh Al-Habib Soleh bin Muhsin bin Ahmad di tempat namanya Wadi Amid. Wadi Ahmad. Wadi Ahmad, coba kita pastikan ya. Sama halnya pandangan panjenengan terkait kitab Al-Iqlil berbeda dengan Kiai. Ya betul ya, karena memang untuk verifikasi apakah ada kesamaan antara kitab Al-Iqlil dengan Bani Alawi atau Ba'alawi yang ada di Hadramut itu sama atau tidak, itu belum belum bisa kita pastikan bahwa itu benar atau tidak gitu. Artinya apakah Banu Alawi yang dimaksudkan di dalam kitab Al-Iqlil itu sama dengan Ba'alawi yang dimaksudkan dari klan Ba'alawi yang ada di Hadramut. Nah, itu betul. Nah. Ya. Terus apa lagi nih sahabat-sahabat nih? Kompati Jawa Tengah hadir, siap. Terima kasih Kang Aryo Damara. Taufik Abdullah. Nah, mari kita langsung saja ya. Untuk tidak berlama-lama, kita simak bagaimana statement atau ulasan dari Habib Muhdor, Bapak Habib Al-Muhdor Bapak Habib Muhdor Al-Hamid. Nah, supaya kita lebih jelas. Ya. Silahkan. Ya. Baik, pembacaan biografi dari Habib Saleh secara singkat. Beliau adalah Habib Saleh. Dengar ya saudara, ini pernyataan daripada Habib Muhdor Turia, daripada Habib Saleh. Tidak menceritakan apapun kecuali biografi daripada Habib Saleh bin Muhsin. Dari mana Habib Saleh berasal hingga sampai ke tanah Jawa dan sampai dengan segala-segalanya tentang kehidupan pribadi daripada Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Dengarkan saudara, tanpa menyenggol tentang urusan kalian. Urusannya Imat atau yang tetek bengek itu nggak ada. Karena hol yang mulia, hol mulia dari seorang waliullah Al-Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Diceritakan biografi dari beliau semasa dari Hadramut sampai daripada ke sini. Ya, tidak ada menyenggol apapun, saudara. Lihat rekamannya Habib, percakapan daripada Habib Muhdor Al-Hamid. Bin Muhsin Al-Hamid dilahirkan di suatu perkampungan yang bernama Wadi Qada'ah Al-Makani halian, di tempat namanya Wadi Amid. Wadi Ahmad, bukan Wadi Amid. Oh. Wadi Ahmad ada itu di mana, di Damul Qut ada. Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini
disebutkan dalam kitab Adamul Qut. Idamul Qut. Nah, tuh bacanya dia tuh salah tuh Gus Alkemi. Gus Alkemi tuh bacanya salah, katanya al-alim al-allamah. Bacanya aja salah tuh, Idamul Qut. Ini Adamul Qut katanya. Ajis, seberapa fasihnya kamu dibanding Al-Habib Mohdor? Kamu cuma belajar hanya 4 tahun di Lagos, sementara Al-Habib Mohdor dari mulai kecil, dan pergaulan beliau itu di Hadramut langsung kepada keluarga-keluarga daripada Al-Hamid, dan di situ berkumpul bukan cuma Al-Hamid aja, kumpul semua daripada baik sadah maupun bukan yang sadah, ya. Dan Al-Habib Mohdor itu kemana-mana, termasuk ke Saudi Arabia, termasuk ke Mesir. Jadi bahas sana yang kamu bilang seperti ya Allah, gak ada papanya kamu sama dia. Narasi kamu ini sangat jahat, bener. Hanya belajar 4 tahun mau mengalahkan yang belajar puluhan tahun. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Loh, lanjut. ذكر البلدان الحضرموت. Ini kitab ini. Mana tuh kitab? halaman صفحة 173 أن الحبيب صالح بن محسن الحامد موالي 7 آثار جمد الأولى عام 1313. Coba kita. beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini dilahirkan di tempat namanya Wadi Amid. Wadi Ahmad. Suatu Wadi Ahmad, coba kita pastikan ya. Itu mana? Wadil Ain. Wadil Ain. Bentar. Dawaan. Mana itu ya? Ketika membahas tentang Huraidah itu, dekat Huraidah itu. Sebentar sahabat-sahabat ya, mohon sabar. Shibam harus Quudah. Ya, sambil nyimak. itu tempat di Hadramut, Yaman. Pada tahun 1313 Hijriah. Wal muwafiq alif 8. Nih dia nih, ya. Yes, saya kasih tahu ya. Habib Mohdor itu adalah cucunya daripada Habib. Seorang cucu, apakah mungkin salah menerangkan silsilah maupun tempat kelahiran daripada kakeknya? Otak gila kamu itu, Jis. Kamu cuma mondok di Al-Ahqaf, belum tentu kamu jalan-jalan, belum tentu tahu semua daerah-daerah, Jis. Ya, belum tentu. Tetapi beliau sudah mendatangi bahkan keluarga Muhsin Al-Hamid Tanggul ini di mana-mana ada, Jis. Baik di negara Indonesia maupun di negara luar, khususnya di Hadramut. Banyak Al-Hamid di sana, kamu tahu nggak? Jangankan Al-Hamid di Hadramut, kamu kalau belajar ngopi yang kental, ya, ngopi yang pahit, di Indonesia aja marga Al-Hamid di atas gunung pun ada Al-Hamid. Kita kasih tahu kamu. Silakan kamu datang ke Papua atau ke Ambon atau kemana, itu marga-marga Al-Hamid banyak bertebaran di ujung-ujung sana, gunung-gunung, di daerah-daerah pelosok-pelosok itu banyak marga-marga Al-Hamid. Karena menyebar. Al-Hamid ini adalah klan yang luar biasa banyaknya. Apalagi Habib Mohdor ini menerangkan bahwa kakeknya ini bukan menerangkan orang lain, kakeknya sendiri. Kalau kakeknya aja nggak tahu lahirnya, bukan seorang duria macam kayak kalian yang ngaku. Lanjut. Ya, 95. Allah. Atau dengan hitungan miladi 1895 miladi.
Ini secara singkat lahirnya Habib Saleh dan hijrahnya Habib Saleh ke Indonesia. Pak, ini munduran sebentar. Dimundurkan sedikit, ya, mundur sedikit ya. Lagi kan? وتلقى علم في بلادي ثم أنه هاجر من حضرموت. Watalaqa ilmin. Emang ada gitu setelah fi'il kemudian apa watalaqa ilmin setelah fi'il itu kemudian jar, ada gitu bacaannya? Waduh, ngacak ini. Apakah seperti itu al-alim al-alama itu Gus Alkemi? Watalaqa ilmin. Watalaqa kan fi'il madi, ilmin lagi. Setelah fi'il madi kemudian jar. Jadi talaqa itu bukan apa namanya? Bukan huruf jar itu atau bukan mudhof. aduh gimana? Orang hebat. Jadi orang yang paling pintar sedunia adalah Aziz Syamsuddin, saudara. Ya. Bukan saya merendahkan keilmuan dan kealiman daripada Al-Habib Mohdhor. Ya inilah orang kalau ngopinya kurang dalam, kurang kental, kurang pahit, ya ini nih. Sombong banget kamu. Mudah-mudahan Allah menegur kamu, Aziz. Ada sih. Nah itu Gus Alkemi itu. Husnudzon Gus Alkemi ya. Cita-cita Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Beliau Habib Saleh nasabnya bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah ibn Saleh ibn Abdullah ibn Salim ibn Umar ibn Hamid ibn Abu Bakar. Lihat saudara, Habib Mohdhor menceritakan silsilah daripada Habib Saleh, cucunya. Habib Mohdhor ini cucunya menceritakan silsilahnya dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bin sampai ke atas, saudara. Karena apa? Belum tentu kamu tahu nasab kamu, Aziz. Belum tentu kamu mengetahui siapa kakekmu, kakek terus. Ayo berani bertaruh dengan kamu, Aziz. Sebutkan aja. Bisakah kamu menyebutkan 10 kakek kamu, Aziz? Apalagi sampai ke atas. Ya. Beliau cucunya, Habib Mohdhor ini cucunya daripada Habib Saleh. Kewajibanlah seorang cucu mengetahui silsilah keluarganya. Dan beliau menceritakan sendiri kakeknya. Kenapa kamu yang protes? Kan lucu ini, saudara. Ini orang gendeng ini orang-orang sarap, ya. Kakeknya, cucunya menceritakan silsilah nasab daripada keluarganya. Dari kakeknya, kakek, bin sampai ke atas. Kok yang marah kalian? Lucu kan? Kok memframing kalian? Nah ini menyenggol Habib Saleh ini. Apalagi menyenggol daripada Habib Mohdhor. Hati-hati, jangan sampai umat ini jadi marah beneran kepada kamu, Aziz. Khususnya kepada gerombolan kalian. Ya. Di belakang kalian bukan kita tidak tahu, Aziz. Tetapi kalian menyenggol. Kau pikir kita semua para Ba'alawi ini tidak ada yang di belakangnya lebih kuat daripada kalian. Jangan memancing gaduh umat, Aziz. Umat kalau marah, selesai kalian. Umat masih sabar ini. Masih sabar banget, ya. Jangan kau menyenggol-nyenggol daripada aulia Allah. Jangan memancing umat, Aziz. Umat kalau marah sama kalian, selesai kamu sebentar aja.
Jangan kau kira gak ada yang tahu siapa di belakang kalian. Seberapa sih? Jangan kalian banggakan di belakang kalian. Semacam Habib Mohdor kalau mengerahkan masanya, selesai kamu. Habis. Karena masanya daripada Habib Soleh. Luar biasa, Jis. Apalagi Habib Mohdor, cucunya. Kalau mengerahkan, selesai kamu. Wah, gawat kamu itu. Memancing umat. Udahlah saudara. Kita nggak usah bernarasi panjang-panjang, cukup narasi ini adalah sebagai teguran bagi kita semua, khususnya kepada diri Anda sendiri, pada diri saya sendiri, yang bernarasi sehingga panas hati saya mendengarkan, mendidih saya mendengarnya, bahwa aulia Allah semacam Habib Soleh bin Muhsin Hamid Tanggul ini disenggol oleh mereka. Kurang ajar. Ya. Dan perkataan daripada Habib Mohdor dikutip dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mazhab yang kita ikuti di Indonesia, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sampai berkata, jika saya dituduh sebagai Rafidho karena mencintai durian Nabi SAW, maka saya akan masuk Rafidho. Tuduhlah saya sebelaku Rafidho. Karena apa? Kecintaan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada Ahlul Bait. Kalau sudah Imam Syafi'i, berarti imam-imam yang lain akan mengikutinya. Begitu saudara. Mohon maaf untuk panjangnya daripada ini kontennya si Jazuli ini. Silakan buka sendiri. Dan marilah kita jaga keutuhan serta kedamaian NKRI. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini, jika Allah tidak memberikan hidayahnya dengan segera, maka saya doakan orang ini supaya mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi doa saya yang terbaik adalah Allah memberikan hidayah segera, Allah memberikan rahmatnya segera. Tapi jika tidak, tunggulah detik-detik kamu. Ya, begitu. Doa saya yang terbaik, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan rahmatnya dengan segera. Tetapi jika kamu masih terus bernarasi-narasi tentang aulia Allah, mudah-mudahan Allah segera memberikan hukuman kepada Anda semua. Begitu saudara, mohon maaf lahir batin apabila narasi hamba ini, narasi Al-Fakir ini berkata seperti ini, karena tidak rela Al-Fakir ini aulia Allah di persekusi atau di framing seperti ini. Ya Allah, luar biasa orang-orang ini. Apa jasanya kamu sih sebenarnya? Apa? Kamu saya kasih tahu ya sedikit, bahwa di belakang daripada stasiun Tanggul itu Habib Soleh bin Muhsin Hamid Tanggul diberi wakaf termasuk oleh orang Belanda. Tahu? Karena jasanya beliau. Udah begitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.